Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Bayhaqi dengan NIM 200104110086 akan menjelaskan tentang sejarah Khulafaur Rasyidin. Masa ini dimulai sejak tahun 11 Hijriah sampai 41 Hijriah. Pada masa ini terjadi penaklukan Islam di Persia, Syam, Mesir, dan lain-lain. Masa ini dianggap sebagai gambaran paling tepat bagi pelaksanaan hukum Islam dan pemerintahan Islam. Di akhir masa pemerintahan Khulafaur Rasyidin, muncul fitnah yang menimpa kaum muslimin. Fitnah ini telah memecah mereka kepada beberapa kelompok. Masa Khulafaur Rasyidin terbagi menjadi 4, yaitu masa Abu Bakar As-Siddiq, masa Umar bin Khattab, masa Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, Abu Bakar As-Siddiq dari tahun 11 Hijriah sampai 13 Hijriah. Biografi beliau adalah bernama lengkap Abdullah bin Utsman bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Ta'im bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fir al-Quraish at-Taimi. Nasab beliau bertemu dengan Nabi Muhammad pada kakeknya Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay. Ayah dan ibunya berasal dari Bani Taim. Keislaman Abu Bakar adalah salah satu yang cukup mempengaruhi Islam. Beliau merupakan salah satu dari as-sabiqun al-awwalin, dan dengan masuknya beliau, masuklah tokoh-tokoh seperti Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, dan Thalhah bin Ubaidillah. Beliau juga memerdekakan budak seperti Bilal bin Rabah, Amir bin Fuhairah, Sani Roh, dan lainnya. Keutamaan beliau adalah beliau merupakan sahabat mendampingi Rasulullah ketika hijrah, sahabat paling utama, lelaki pertama yang masuk Islam, juga memiliki iman dan keyakinan yang kuat. Pada masa pemerintahan Abu Bakar As-Siddiq terjadi peristiwa-peristiwa berikut. Pembaiatan beliau terjadi di Saqifah Bani Sa'idah. Sebelumnya, Abu Bakar hendak mengajukan Umar bin Khattab agar Nabi Umar membaiatnya, kemudian diikuti oleh seluruh kaum muslimin yang ada di Saqifah Bani Sa'idah. Kemudian peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa Abu Bakar adalah pemberangkatan pasukan Usamah bin Zaid untuk menekan kekuasaan Romawi seperti yang telah diberitakan oleh Rasulullah. Kemudian setelah pasukan Usamah pulang ke Madinah, Abu Bakar mempersiapkan pasukan untuk melawan orang-orang murtad. Kemudian perang Yamamah yang terjadi pada 11 Hijriah adalah perang yang terjadi antara pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid melawan Musailamah al-Kadzab. Akibat dari perang Yamamah, banyak hafid dari kaum muslimin yang meninggal dan atau wafat, yang akhirnya membuat pemerintahan Abu Bakar memutuskan untuk melakukan penghimpunan Al-Quran yang dipimpin oleh Zaid bin Thabit. Kemudian penaklukan yang dilakukan oleh Islam pada masa ini adalah usaha penaklukan di Persia dan juga usaha penaklukan di Romawi. Abu Bakar As-Siddiq wafat pada tahun 13 Hijriah dikarenakan sakit. Kemudian Khalifah Umar bin Khattab dari tahun 13 Hijriah sampai 23 Hijriah. Biografi keislaman dan keutamaan beliau. Beliau bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari Bani Adi bin Ka'ab. Bani Ka'ab adalah kelompok kecil dari suku Quraisy. Pada masa jahiliyah, Umar tidak dikenal sebagai pengaruh yang besar dan masyhur. Beliau masuk Islam setelah mendengar dibacakannya ayat dari surat Toha di rumah adiknya saat hendak memarahi keluarganya yang masuk Islam. Umar merupakan orang dengan julukan Al-Faruq dan singa padang pasir. Beliau juga merupakan orang yang tegas, bijaksana, dan pemberani. Pembaiatan Umar bin Khattab. Tatkala Abu Bakar merasa bahwa kematiannya telah dekat dan sakitnya semakin parah,
Dia ingin memberikan kekhalifahannya kepada seseorang yang sehingga diharapkan manusia tidak banyak terlibat konflik. Maka jatuhlah pilihannya kepada Umar bin Khattab. Dia meminta pertimbangan sahabat-sahabat senior. Mereka semua mendukung pilihan Abu Bakar. Dia kemudian membaiat Umar yang kemudian diikuti oleh kaum muslimin. Beberapa hari setelah Abu Bakar meninggal, beliau menjadi khalifah. Penaklukan di masa pemerintahan Umar bin Khattab, yaitu saat di kawasan negeri-negeri Syam, di kawasan sebelah barat, adalah perang Yarmouk. Kemudian penaklukan Damaskus dan kota lainnya di Syam, pembukaan Baitul Maqdis, penaklukan Mesir, penaklukan wilayah pantai Syam, dan penaklukan Libya. Kemudian di kawasan timur atau Persia terjadi perang Namarik, perang Jisr, perang Buaib, perang Odisiyah Kubro, penaklukan ibu kota Persia dan akhir kekaisaran Persia, penaklukan Madain, penaklukan Jalaula, penaklukan Ashtohar, penaklukan Nahawan, dan penaklukan berbagai wilayah Persia oleh Muslim. Meninggalnya Khalifah Umar. Khalifah Umar wafat akibat sebuah konspirasi yang dirancang oleh musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi dan Persia yang sangat membencinya, karena Umarlah yang menyebabkan lenyapnya kekuasaan dari pemerintahan mereka. Khalifah Umar meninggal akibat tusukan yang dialaminya saat sedang melakukan sholat, yang dilakukan oleh Abu Lu'lu'ah al-Malusi, seorang mantan budak Persia. Sebelum meninggal, ia memilih 6 sahabatnya yang mendapat kabar gembira dari Rasulullah bahwa mereka akan masuk surga. Mereka adalah Utsman bin Affan, Ali, Talha, Zaid, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Umar berwasiat kepada 6 orang ini untuk memilih salah satu di antara mereka untuk menjadi khalifah. Umar wafat pada bulan Dzulhijjah tahun 23 Hijriah. Beliau memerintah selama 10 tahun. Hasil kerja beliau yang lain adalah orang pertama yang bergelar Amirul Mukminin, mendirikan kantor kementerian, orang yang melakukan penanggalan Islam dari awal hijrahnya Rasulullah, dan beliau juga melakukan perluasan Masjidil Haram. Khalifah ketiga yaitu Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 23 Hijriah sampai 35 Hijriah. Biografi beliau adalah nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdu Syams, berasal dari Bani Umayyah dan dari kalangan terpandang di tengah mereka. Beliau masuk Islam berkat upaya Abu Bakar. Utsman adalah seorang yang masuk Islam di masa awal-awal dakwah Rasulullah dan salah seorang dari 10 orang pertama kali masuk Islam. Keutamaan beliau adalah orang yang pemurah dan pemalu, juga merupakan orang yang mendapatkan julukan Dzu Nurain. Masa pemerintahan Utsman bin Affan. Beliau dibaiat setelah adanya musyawarah dari orang-orang pilihan Umar untuk menjadi khalifah pengganti Umar. Utsman bin Affan dibaiat saat berusia 70 tahun. Penaklukan Islam yang dilakukan pada masa Utsman adalah kelanjutan dari penaklukan yang dilakukan oleh Khalifah Umar, seperti Perang Darus Syawari pada tahun 31 Hijriah. Kemudian pembukuan Al-Quran. Terjadinya perbedaan Al-Quran di berbagai wilayah Islam membuat pemerintah Utsman bin Affan berinisiatif untuk membuka Al-Quran yang memiliki cara baca yang sama. Kemudian Utsman bin Affan wafat karena adanya fitnah yang ditanamkan oleh Abdullah bin Saba. Utsman wafat saat beliau dikepung di rumahnya karena akibat dari fitnah yang beredar. Beliau dibunuh oleh pemberontak. Khalifah keempat adalah Ali bin Abi Thalib. Masa pemerintahannya adalah 35 Hijriah sampai 40 Hijriah. Beliau bernama Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib, merupakan sepupu dari Rasulullah. Rasulullah menikahkannya dengan putrinya Fatimah
Ali adalah salah satu dari 10 orang sahabat yang mendapat jaminan langsung masuk surga dari Rasulullah bin Abi Thalib. Sejak kecil, Ali telah dididik di rumah Rasulullah. Beliau masuk Islam tatkala usianya belum mencapai 10 tahun. Kemudian keutamaannya adalah dia adalah orang yang selalu bersama Rasulullah di setiap peperangan. Tidak hanya demikian fasih dan seseorang yang memiliki ilmu yang sangat dalam dan luas. Masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pembaiatan beliau terjadi setelah sepeninggalnya Utsman bin Affan. Ali menjadi khalifah karena desakan dari para sahabat untuk menggantikan Utsman secepatnya agar bisa mengkondusifkan keadaan kaum muslimin. Kemudian kebijakan Ali ialah memecat gubernur yang tidak kompeten dan mengembalikan tanah-tanah hibah. Kemudian terjadi peristiwa Perang Jamal, yaitu peristiwa yang merupakan perang pertama yang terjadi antara kaum muslim. Hal ini terjadi karena adanya fitnah yang disebarkan oleh Abdullah bin Sabah. Disebut Perang Jamal karena Aisyah mengikuti perang ini dengan menaiki unta. Perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Kemudian Perang Siffin. Perang Siffin merupakan perang yang terjadi antara pasukan Muawiyah bin Abi Sufyan dan pasukan Ali bin Abi Thalib. Perang ini berakhir tanpa adanya pemenang alias gencatan senjata. Kemudian masa pemerintahan Ali juga memiliki peristiwa yaitu munculnya golongan Khawarij dan Perang Nahrawan. Golongan Khawarij mulanya adalah pengikut Ali, tetapi karena tidak terima atas gencatan senjata Ali dan Muawiyah di Perang Siffin, mereka memberontak. Perang Nahrawan adalah perang terjadi antara pasukan Ali dan golongan Khawarij. Karena golongan Khawarij mulai melakukan kerusakan dan membunuh orang Muslim yang berbeda dengan mereka. Perang ini dimenangkan oleh Ali bin Abi Thalib dan pasukannya. Kemudian lepasnya Mesir dari pemerintahan Ali. Melemahnya pemerintahan Ali bin Abi Thalib karena banyaknya pemberontakan membuat Amr bin As mampu untuk membuat Mesir beralih menjadi di bawah kekuasaan Muawiyah. Kemudian wafatnya Ali bin Abi Thalib. Ali wafat karena dibunuh oleh seorang Khawarij bernama Abdurrahman bin Muljam pada saat akan melaksanakan sholat subuh. Peristiwa ini terjadi pada bulan Ramadan tahun 40 Hijriah. Ali bin Abi Thalib memerintah dalam jangka waktu 5 tahun. Kemudian berakhirnya masa Khulafaur Rasyidin. Terdapat pendapat masa Khulafaur Rasyidin berakhir setelah amal jamaah pada masa pemerintahan Hasan bin Ali dilakukan. Hasan yang dibaiat untuk menjadi khalifah pengganti ayahnya memilih untuk menyatukan umat dengan melaksanakan amal jamaah dan pemerintahnya hanya berlaku selama 6 bulan atau berakhir pada 41 Hijriah. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa masa Khulafaur Rasyidin berakhir setelah meninggalnya Ali bin Abi Thalib. Sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.